Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi, Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? alhamdulillah sangat baik. Oke Pak, begini Pak, di sini saya bertugas untuk menyampaikan beberapa pertanyaan ya tentang pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah, terutama tentang pengambilan keputusan dilema etika Bapak. Pasti Bapak sering kan mengalaminya Pak? Ya, Oke. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kira-kira selama ini bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dudukan moral, Pak? kasus yang pertama yaitu masalah dilema ITK ya, bahwa ini merupakan sudah melakukan apa namanya kesalahan yang sangat dianggap paling berat ya, karena kasus pencurian, misalnya pencurian barang-barang milik sekolah. Nah, di sini kita sebagai pimpinan terutama ya, kita harus bersikap bijak terhadap anak ini ya, karena memang kalau salah itu salah ya, harus ada sanksinya. Tetapi sanksinya ini sifatnya harus mendidik ya. Bila perlu anak ini artinya tidak melakukan lagi ke depannya kesalahan-kesalahan yang sangat fatal ini. Nah, jadi kita sebagai pendidik di sekolah ini, terutama sebagai saya sebagai pimpinan ya, kita tidak boleh mengeluarkan anak ini dari sekolah. Paling tidak kita panggil orang tuanya, kita lapor kepada orang tuanya bagaimana kita mendidik anak ini ke depannya supaya lebih bertingkah laku lebih baik ya. Jangan sampai merugikan masa depan anak ini. Karena kalau kita langsung mengeluarkan anak ini dari sekolah, artinya kita itu membunuh masa depannya. Nah, jadi kita tidak boleh bersikap seperti itu ya. Kita harus ya bekerja samalah dengan stakeholder, dengan pimpinan kita, misalnya kita harus punya bertanya dengan guru-guru senior yang ada di sekolah kita, bagaimana kita dalam hal mengambil keputusan untuk anak tersebut. Jadi selama ini ya demikian hal yang kita lakukan. Kita tidak bisa langsung mengambil keputusan berdasarkan ego kita selaku pimpinan ya. Kita harus bertanya, minta pendapat dengan kawan-kawan guru yang lebih senior daripada kita ya, karena mungkin dengan adanya masukan-masukan dari kawan-kawan yang lebih senior itu bisa membuka pikiran kita yang lebih jernih, terutama kita harus memikirkan masa depan kepada anak ini. Demikian Bu, saya rasa jawaban dari saya. Oke. Jadi intinya gini ya Pak ya, berarti untuk mengidentifikasi kasus itu kita lihat tipe kasusnya dulu kan Pak? Iya, Nah, betul. jadi kalau kasusnya berat ya mungkin ada penanganan lebih gitu ya Pak ya. Jadi itu masuk ke dilema etika atau kedudukan moral. Jadi kita lihat di tipe kasusnya terlebih dahulu ya Pak ya. Oke, nah selama ini berarti Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, itu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak itu kira-kira? Ya, karena yang namanya dilema etika itu kan artinya itu benar lawan benar ya kan. Benar lawan benar. Nah, di sini kita sebenarnya sangat sulit untuk menentukan atau mengambil keputusan karena ini benar sama benar, tetapi salah mengambil keputusan. Nah, sedangkan bujukan moral ini adalah sangat gampang kita dalam hal memberi keputusan karena ini adalah benar lawan salah, kan sudah jelas, itu sudah nampak. Yang sulit mengambil keputusan ini adalah dilema etikanya nih, karena dia benar lawan benar. Nah, jadi dalam hal mengambil keputusan benar lawan benar ini kita harus banyak menerima masukan dari kawan-kawan, terutama kan yang lebih senior daripada kita. Nah, jangan sampai nantinya kita salah dalam mengambil keputusan. Demikian Bu. Oke, berarti intinya musyawarah terlebih dahulu ya Pak ya? Jelas, itu musyawarah lebih dahulu. Musyawarah ya dalam mengambil keputusan ya Pak ya? Ya. Oke, nah kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini selain kegiatan musyawarah, misalkan ada nggak Pak kira-kira yang lain gitu? Prosedurnya ya kita pertama ya kita rembuk dulu di dalam intern sekolah kita dalam hal mengambil keputusan ini. Kalau misalnya ada misalnya dua
pilihan yang sama-sama berat kita untuk memutuskan karena dianggap sama-sama benar. Ya. Nah, berarti kita harus bertanya lagi kepada atasan kita, baik itu pengawas atau kalau misalnya di pengawas belum juga ketemu jawabannya, mungkin kita langsung teruskan kepada yang lebih tinggi lagi, kepada dinas pendidikan. Mungkin seperti itu, Bu. Langkah-langkah atau prosedurnya yang pertama, Bapak musyawarah dengan Musyawarah rekan dulu, guru ya. tetap musyawarah dulu, Ya, karena dengan itu rekan intern, guru. itu masalah di dalam keluarga kita, Ya. dalam intern kita kan, jadi kita harus bermusyawarah dulu di dalam artinya di intern sekolah kita. Nah, kira-kira menurut Bapak selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu pada kasus-kasus dilema etika itu hal apa saja gitu Pak? Yang lebih efektif itu? Yang lebih efektif dalam mengambil keputusan Ya. ya dengan musyawarah tadi. Iya, dengan Pasti dengan guru ya, Pak, ya? musyawarah, ya. Ya, dengan guru-guru ya. Iya, dengan guru-guru. Ya. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan, Pak, pada kasus dilema etika ini, Pak? Terhadap murid itu ya terkadang kita ada Kesadarannya ya, Pak? ya masalah kesadarannya. Karena apa? Anak-anak itu biasanya ya kan tergantung bagaimana sikapnya di luar. Nah, sikapnya di luar, bagaimana itu aturannya di luar, terutama dalam keluarga. Nah, meskipun kita di sekolah sudah menerapkan hal-hal atau aturan yang dianggap baik, itu akan bertolak belakang dengan apa yang dilakukan di rumah, itu tidak akan berjalan dengan baik. Contoh satu hal yang sangat misalnya sangat mudah itu dilaksanakan dalam hal membuang sampah lah misalnya kan. Dalam membuang sampah ini kalau di sekolah oke, mereka patuh ya, kita membuang sampah harus di tempat sampah, tetapi itu kalau di rumah tidak didukung oleh pihak keluarganya, nah sama saja artinya aturan yang sudah kita terapkan tadi mentah, Ya. tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu bedanya. Berarti intinya kurangnya kesadaran siswa dengan orang tua ya, Kurangnya kesadaran orang tua dalam hal membentuk karakter anak. Pak, ya? Contoh yang paling mudah itu adalah dalam hal membuang sampah. Jadi artinya kita tidak sinkron antara pihak sekolah dengan orang tua. Oke. Nah, Pak, kira-kira apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu nih Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat gitu Pak? Kira-kira kalau memang Bapak mempunyai sebuah jadwal dalam penyelesaiannya, prosedur atau bentuknya itu seperti apa Pak? Dalam penyelesaian masalah itu sesuai dengan kasusnya. Apakah kasus ini termasuk kasus ringan, Ya. apakah kasus berat. Ya. Kalau misalnya kasusnya ringan, cukup kita selesaikan di tempat saja. Nah itu saya rasa akan mudah menyelesaikannya kalau misalnya kasusnya ringan. Tapi kalau sudah masuk dalam hal pelanggaran berat, kita tidak bisa langsung memutuskan. Kita harus, seperti saya katakan tadi, kita harus bermusyawarah dengan kawan-kawan guru, ya kan? Jangan sampai artinya nanti keputusan yang kita ambil bisa membuat kita merasa menyesal atau merugikan anak ini, ya kan? Nah, jadi kita tidak bisa langsung memutuskan di tempat kalau misalnya kasusnya ini termasuk kasus yang berat. Ya. Artinya kalau memang harus diselesaikan di tempat itu harus koordinasi juga dengan pihak terkait ya Pak ya. Kalau yang Iya, yang pertama tadi kita harus musyawarah dengan kawan-kawan guru, karena keputusan itu tidak bisa diambil secara sendiri, harus secara musyawarah mufakat dengan kawan-kawan guru. Demikian. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, faktor-faktor atau yang mempermudah tadi ya, kita selalu bekerja sama dengan artinya rekan-rekan guru yang ada di sekolah kita saja, ya. Jadi kita menerima masukan-masukan, ya. Kalau kita misalnya dalam keadaan emosi, kita tidak bisa mengambil keputusan, jadi kita harus mengambil keputusan itu dalam pikiran yang betul-betul jernih. Sampaikan kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika. Keputusan, jadi pembelajarannya itu kita
tidak bisa mengambil keputusan secara spontan. Jadi harus betul-betul permasalahan itu kita diskusikan ya, yang selama ini kita diskusikan dengan rekan-rekan, terutama rekan-rekan yang lebih senior, baik itu dari faktor usia atau pengalaman mereka ya. Nah, jadi dengan adanya hal tersebut dalam hal mengambil keputusan kita betul-betul bijak, artinya itu pengalaman yang kita atau pelajaran yang bisa kita ambil dari permasalahan ini. Ya. Jadi intinya kalau kita mengambil keputusan itu terutama itu musyawarah Pak ya. Musyawarah. Ya. Oke. Baiklah Pak, terima kasih Pak ya atas waktunya. Jadi saya lebih paham tentang cara pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika Pak ya. Saya bisa mengambil dan menyerap ilmu dari pengalaman Bapak selaku kepala sekolah Pak. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi juga. Kira-kira bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Begini ya Pak, maksud kedatangan saya di sini, saya izin saya bertugas untuk menyampaikan beberapa pertanyaan tentang pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah, terutama tentang pengambilan keputusan dilema etika Bapak. Pasti Bapak sering mengalaminya ya Pak ya? Ya, benar-benar. Oke Pak ya, langsung ke pertanyaan aja ya Pak. Pertanyaan yang pertama, kira-kira selama ini bagaimana cara Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya, benar, selama terkadang kita sering melihat di dalam dunia pendidikan ini banyak terdapat kasus-kasus di dalam sekolah. Baik itu adalah kasus yang dilakukan oleh anak-anak maupun dilakukan oleh guru. Ya. Tetapi kebanyakan masalah etika itu kebanyakan dilakukan oleh murid. Ya. Di mana murid sering melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah di luar etika. Ya. Misalnya seperti merokok di lingkungan sekolah dan melakukan pencurian di lingkungan sekolah. Ya. Nah, dalam kasus itu terkadang saya selaku kepala sekolah memang mengambil keputusan itu memang harus hati-hati. Ya. Oke, jadi intinya Bapak mengidentifikasi kasus itu dilihat dari tipe kasusnya ya Pak ya? Ya, tergantung kasusnya. Ya. Mungkin dari kalau mencuri bisa dilakukan pensekos, iya Pak ya? Pensekoran ya. ataupun pemanggilan Orang tua. ataupun dengan melibatkan guru-guru wali kelas, ya, dengan pemanggilan orang tua, dengan memiliki buku-buku kasus-kasus kenakalan di sekolah. Ya, dilihat dari tipe kasusnya dulu ya Pak ya? Tipe kasusnya. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua, kira-kira selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Itu kira-kira gimana Pak? Yang terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Ya. atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Pertama-tama kami akan melakukan rapat ataupun rapat. hasil musyawarah selama dengan warga sekolah. Itu baik dari tenaga pendidik maupun kependidikannya. Saya akan memanggil para guru-guru untuk mengadakan rapat dan memecahkan masalah yang terjadi di sekolah tadi. Berarti musyawarah ya Pak ya? Musyawarah. Intinya kita rapat, kita melakukan musyawarah untuk mengambil suatu keputusan yang terbaik. Ya. Oke, pertanyaan yang ketiganya Pak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Prosedurnya seperti apa tuh Pak? Pertama kan memang kalau suatu masalah itu memang sudah besar, terkadang anak ini kan melakukannya udah satu kali itu masih wajar kan, Ya. 2 kali ataupun sampai 3 kali kesalahan. Nah, maka dari itu langkah-langkah saya lakukan, saya akan memanggil wali kelas. Ya, wali kelas Nah, pertama. di mana wali kelas itu akan saya beri
mereka bukti berupa buku catatan. Iya. Buku catatan tentang siswa. Nah, jika anak-anak itu sudah melakukan kesalahan sebanyak 3 kali, saya akan mengirim surat dan pemanggilan kepada orang tua. Jika pemanggilan orang tua itu secara individu, nah, artinya pihak sekolah dan orang tua memiliki peran yang penting untuk menyelesaikan masalah anak. Jangan sampai anak ini moralnya lebih parah, etikanya lebih parah ke depannya. Jadi kita sebagai pihak sekolah bukan untuk menambah masalah, tapi menyelesaikan masalah. Nah, terus jika anak itu sudah dipanggil orang tua dan masih melakukan kesalahan juga, nah, kami para sekolah akan melakukan pemanggilan anak juga yang kedua kalinya, dan tetap kami beri bimbingan juga. Tidak mungkin kami langsung memberikan keputusan yang berat sampai keputusan memberikan hukuman sanksi yang berat, itu belum. Iya Pak. Baiklah Pak ya. Jadi prosedurnya kita melakukan pemanggilan dulu ya, pertama wali kelasnya, Wali kelas, siswanya, siswanya, lalu kita kasih surat undangan ya Pak ya, undangan surat kepada cinta. orang tua. Iya. Oke. Terus selama ini kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif itu gimana tuh Pak? Sudah sering kami lakukan. Yang pertama yaitu musyawarah ataupun rapat, itu ya, memecahkan masalah tadi. Saya harus berkonsultasi lagi dengan guru-guru yang lebih senior daripada saya. Jadi yang Bapak anggap lebih efektif itu adalah dengan komunikasi dengan guru-guru senior Pak ya. Oke. Kira-kira dalam hal ini tantangan apa Pak dalam pengambilan keputusan itu? Apakah Bapak punya tantangannya Pak? Gimana Pak? Ya, setiap kita mengambil keputusan itu pasti ada tantangan. Pertama, tantangannya itu dari hati naluri kita. Kira-kira ke anaknya gimana tantangannya Pak? Itulah yang menjadi suatu permasalahannya. Kalau di diri kita ya, kita mengambil keputusan, takutnya kalau kita memberi sanksi kepada anak tadi, takutnya itu akan menjadi trauma di dalam diri anak. Moral dia akan terbeban. Maka dari itu kami mengambil keputusan itu harus memang dengan hati-hati. Oke Pak ya, kira-kira apakah Bapak itu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat Pak kira-kira? Nah kalau memang Bapak memiliki jadwal, kira-kira bentuk atau prosedurnya itu seperti apa? Kalau setelah di sekolah ini yang saya pimpin, memang sih sebenarnya kita harus memiliki jadwal tertentu. Tetapi dalam sekolah saya ini, karena kasus-kasus itu masih ringan, dinyatakan tidak begitu berat, jadi saya menyelesaikannya dengan guru itu langsung di tempat ya Pak ya. Ya, berarti langsung di tempat, artinya dengan musyawarah langsung ya Pak ya. Musyawarah. Oke. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan, Pak? Kira-kira siapa nih yang membantu Bapak? Gitu? Ya. Yang membantunya yang pertama saya akan berkonsultasi pertama dengan pengawas sekolah, dan kedua dengan guru-guru yang lebih senior dan pengalaman dari saya. Oke, berarti ke pengawas dulu ya Pak ya? Iya, pengawas. Ya. Oke, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sendiri dalam mengambil keputusan? Selaku saya selama menjadi kepala sekolah, yang dalam mengambil keputusan ini, pertama-tama saya tidak berani mengambil keputusan itu dengan sendiri, dengan ataupun sepihak. Kedua, saya tidak berani mengambil keputusan itu secara langsung. Jadi tidak boleh spontan. Tidak boleh spontan. Harus ada diskusi ya. Diskusi, ataupun saya harus sharing, ataupun saya harus melakukan
observasi dulu, mencari titik permasalahannya. Oke, terima kasih Pak. Baiklah Pak, terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Jadi saya lebih paham nih Pak tentang cara pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Saya bisa mengambil dan menyerap ilmu dari pemahaman Bapak, pengalaman Bapak ya selaku kepala sekolah. Sekali lagi terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.